Kami dari Departemen Misi Penanaman Gereja dan Suku Terabaikan, saya Irwan Wijaya, ingin menjelaskan program apa yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini. Nah, mengingat kembali ketika sidang MPL yang pertama, saudara, sekitar bulan Oktober tanggal 16 sampai 18 di Cisarua, di mana setelah MPL pertama dilanjutkan dengan Rakernas para ketua BPD dan sekretaris, kami membicarakan program Departemen Misi dan Penanaman Gereja dan Suku Terabaikan untuk 2019 sampai 2020. Nah, ketika itu kita menjelaskan ada 5 langkah yang akan dilakukan oleh Departemen Misi dan Penanaman Gereja Suku Terabaikan. Yang pertama, kita akan bagi visi. Jadi selama bulan September, Oktober, November, kita akan bagi tentang visi, vision casting untuk penanaman gereja untuk semua wilayah di seluruh BPD yang ada di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Yang kedua, kita akan merekrut, saudara, merekrut tenaga-tenaga misi yang baru, orang-orang yang siap melakukan, menanggapi panggilan misi, yang siap diutus ke lapangan. Dan habis itu kita akan latih mereka, kita akan didik mereka, kita akan train mereka supaya mereka siap untuk diutus. Dan selanjutnya tentu kita akan memperhatikan. Jadi bagi visi, rekrut, dilatih, diutus, dan diperhatikan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya masih ingat ketika memasuki tahun 2020 awal, ketika bulan Desember ada satu institusi negeri yang mengadakan seminar, saudara. Saya ingat betul, saya menulis bersama dengan teman-teman satu judul Repositioning Mission in the Postmodern Culture, mereposisi misi dalam kultural postmodern. Kenapa saya menulis itu? Karena saya melihat ada begitu marak dari 2016 sampai 2019 orang berbicara tentang anak-anak millennials akan membunuh semuanya. Millennials kills everything. Jadi saya berpikir kalau misi gereja tidak menyesuaikan, satu kali juga misi akan ditinggalkan. Makanya saya menulis itu, dan ternyata saudara, bukan hanya millennial kills everything, setelah itu adalah Corona kill everything. Nah, saya ingat betul memasuki bulan ketiga keempat saya menulis lagi menstimulasi praktik gereja rumah di tengah pandemi COVID. Saudara ini kasih Tuhan, kembali lagi ke program misi. Jadi itu 2019 ketika saya menulis, saudara. Januari kami melakukan Rakernas tanggal 14 sampai 16 Januari bergabung dengan Departemen Demitrak dan PI. 3 hari melakukan di kantor di BPH, saudara ini kasih Tuhan. Kami membagi beberapa kelompok, beberapa wilayah per pulau dengan menyusun SWOT, saudara, analisis untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan yang ada, saudara ya. Nah, waktu itu habis itu kita membagi juga per wilayah dengan mengadakan SMART goal. Bagaimana setiap BPD bisa menyesuaikan target untuk mencapai menanam 3-4 gereja per bulan ketika kita bikin goal yang pasti. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi itu tidak bisa berjalan lama karena baru memasuki langkah pertama, langkah kedua, memasuki langkah ketiga bulan Maret. Ternyata terjadi yang namanya virus corona yang membuat semua program terkadas, saudara ya. Jadi kita hanya bisa melakukan bulan Januari, saudara, melaksanakan raker. Habis itu kita sempat mengutus orang-orang muda POAB angkatan pertama dari Pontianak untuk ditempatkan di daerah. Dan habis itu kita nggak bisa lakukan lagi karena bulan Februari Maret itu corona. Makanya mulai dari Maret sampai Mei hampir semuanya terkandas. Bahkan di bulan Juni Juli punya program untuk smart analisis dan data calculating nggak bisa kita lakukan juga. Rencana bulan Agustus untuk pameran misi, mission reward menjelang MPL yang kedua bulan Agustus lalu, saudara, kita nggak bisa laksanakan. Jadi ada 3 hal yang nggak bisa kita jalankan, tetapi mulai Maret kita sendiri sudah mulai terkendala. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang corona datang, hidup ini menjadi meradang, saudara, dan misi menjadi tantangan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu bulan Juni kami setelah tim inti berbicara dan berdiskusi termasuk dengan ketua umum dan sekretaris umum, makanya kami mengadakan yang namanya Rembuk Nasional. Rembuk Nasional paradigma baru dalam dunia misi dan penanaman gereja dan suku terabaikan. Membicarakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan karena kita nggak tahu pandemik ini akan sampai kapan dan berakhirnya kapan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kami menyimpulkan, membagi tahu sebenarnya kita ini dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama Tuayan, saudara, itu terdiri dari 130 suku terabaikan yang belum ada akses Injil, yang hampir kalau dihitung-hitung 225 juta orang. Dan The Harvest Force, para pekerja. Di Indonesia ini ada 61.000 gereja lokal dan GBI itu ada kurang lebih 10%, 6.100. Kalau orang percaya di Indonesia ada 25 juta, berarti orang GBI itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Ini adalah pekerjanya, The Harvest Force. Dan kalau kita lihat the task in perspective, saudara, tugas yang harus dilakukan, saudara, satu orang percaya cukup menghandle 9, saudara ya, atau 470 gereja dari saudara menghandle satu suku. Saya berani percaya kalau kita sama-sama memikirkan, mengutus, merekrut, itu tuayan itu akan segera selesai. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu Departemen Misi dan Penanaman Gereja melakukan langkah yang konkret. Yang pertama, saudara, penguatan utusan misi. Pemuritan akan membuat gereja-gereja kuat. Makanya kita himbau untuk kabit misi, gembala-gembala dimanapun, mari kita memuridkan, kita menguatkan supaya orang-orang misi kita di lapangan tetap teguh, tetap bertahan, tetap melakukan kegerakan. Yang kedua, misi reguler di zona hijau yang kita sebut, artinya yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Artinya jalan terus. Konten, isi firman Tuhan itu tidak berubah. Konteks itu bisa di mana saja, kontainernya itu bisa disesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan model pertumbuhan gereja yang sehat di GBI, saudara, ketika utusan misi diutus, ketika orang-orang, saudara, diutus dari satu orang mulai menjangkau, saudara, jiwa-jiwa dan dibawa ke dalam sel grup yang ada, dari sel grup mulai berkembang menjadi beberapa sel grup, dan akhirnya beberapa sel grup itu digabung akan menjadi satu gereja yang sehat dan bertumbuh. Itu sebenarnya konsep yang sangat sederhana dari Departemen Misi dan Penanaman Gereja. Makanya kami simpulkan dalam masa pandemik ini, dalam masa situasi yang tidak menentu ini, misi akan terus bergerak. Yang pertama, kita akan hybrid in the context, artinya kita akan menyesuaikan konteksnya di lapangan, saudara. Yang kedua, kita akan mencari platform yang baru, dasar yang baru untuk bertahan, untuk para utusan misi, untuk gembala-gembala dimanapun, ada new platform to survive. Yang ketiga, ada additional skill, saudara, ada keahlian tambahan. Yang keempat, kita melihat ini sebagai satu kesempatan. Makanya misi akan terus bergerak, misi dan gereja akan terus bergerak, merupakan kesinambungan yang tidak pernah berhenti. Nah, untuk itu Departemen Misi pada bulan Juni yang lalu, saudara, bulan Agustus yang lalu kami mengadakan workshop GBI menuju ketahanan pangan mandiri dari hulu ke hilir. Kami menggandeng Departemen Pelmas dan juga di Volunteer Agro, di mana para gembala utusan misi diperlengkapi, mulai dari menanam, memilih bibit, mencari sumber air, membuat pupuk, sampai hasil panen bagaimana mengolah menjadi nilai tambah. Dan antusias luar biasa, walaupun melalui Zoom kita bisa membagi 5 kelompok yang berbeda dan kita akan masuk ke program yang kedua. Nah, itu untuk penguatan, saudara ya, additional skill. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat growth model GBI Sehati dalam mimpi dan visi, kita bisa lihat bahwa ketika Januari kemarin kita bagi visi, Januari Februari, dan ketika memasuki bulan Maret Mei, pandemik itu membuat kita berdiam, agak sedikit terbatas selama 3 bulan, memikirkan konsep apa yang harus bisa kita lakukan, menganalisa kejadian-kejadian dulu yang pernah terjadi, termasuk Spanish flu 100 tahun yang lalu, resesi, habis itu Great Depression 1929. Tetapi bagaimana gereja-gereja zaman itu terus berkembang, sudah. Jadi untuk itu kita menganalisa, dan pada bulan Juni kemarin, saudara, ketika kita melakukan Rembuk Nas, kita tahu bahwa gereja harus hibrida.
hybrid in the model, saudara ya. Dan itu kita putuskan di dalam kehidupan yang baru, new normal yang baru. 4 hal yang bagi kita adalah new normal. Yang pertama, hybrid in the context. Yang kedua, kita perlu ada platform yang baru untuk penjangkauan, ada keahlian tambahan, additional skill, dan kita melihat ini sebagai opportunity, kesempatan untuk terus bergerak. Saya percaya mimpi 10.000 gereja itu bukan sesuatu yang wow kalau semua gereja bisa bergerak sama-sama di dalam menghadapi new normal ini sebagai suatu kesempatan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau ditanya, Pak, misi apakah masih tetap berjalan? Masih tetap, Bapak Ibu. Misi reguler akan terus berjalan. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, hanya satu contoh di wilayah Kepulauan Riau, di mana semua jalur kapal, di mana kapal singgah, di situ kita mulai menanam, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, misi suku terabaikan juga kita lakukan. Misi untuk membantu kantong-kantong Kristen, mengirim guru-guru misi, itu juga tetap kita lakukan sampai hari ini. Dan untuk penanaman gereja di suku terasing yang sudah ditinggal orang, yang tidak ada gembala, kita tetap akan melakukannya, saudara. Kita akan terus mengutus tenaga misi ke kantong-kantong di mana pernah ada gereja dan ditinggalkan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dan tentu juga misi ke bangsa-bangsa kita tidak pernah lupakan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu laporan kami. Departemen Misi akan terus bergerak, dan saya percaya pintu sedang dibukakan buat Indonesia, dan Indonesia siap untuk dituai. Demikian laporan dari Departemen Misi. Tuhan memberkati.